Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, saya ingin sharing cerita ini film bagus banget yang mengenai debt collector. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu. Judulnya Buffaloed, Buffaloed, tahun 2019. Ini kalau saya nggak keliru, saya sudah lihat filmnya. Filmnya bagus banget. Jadi ini cewek, anak kecil, dari kecil bakat bisnisnya kuat. Dia mulai jualan macam-macam, bisa presentasi di ibunya sama uh, kakaknya waktu dia kecil. Bapaknya waktu itu apa ya, uh, ceritanya apa lupa gitu, ada hubungan hutang juga kali ya, apa nggak tahu lah, lupa saya. Kemudian ya udah, dia dari kecil gitu, kemudian dia berarti keluarganya keluarga biasa aja, bukan keluarga yang berlebih, sampai dia melakukan kesalahan fatal, menjual tiket palsu. Jadi dia jual tiket suatu acara tapi palsu palsu tiketnya, dan dia jual ke banyak orang. Dia menjajakan itu di depan acaranya, itu tiketnya palsu. Akhirnya suatu waktu dia ditangkap polisi, dijeblosin lah ke penjara 3 tahun kalau saya nggak keliru. Ya udah, di penjara dia bertemu banyak orang, kenal banyak orang, termasuk narapidana yang mukul dia. Badannya lebih gede, cewek juga, badan lebih gede, dia dipukul. Kemudian akhirnya, tapi dia terlatih lebih berani kayak gitu kan. Akhirnya dia 3 tahun lepas, dia ibunya segala suruh dia bayar hutang. Ibunya suruh bayar hutang, kemudian dia nggak punya kerjaan gitu, uangnya kosong banyak. Dia bilang kakaknya aja nih punya usaha. Akhirnya dia kerja di tempat kakaknya, jadi bersih-bersih segala. Waktu di tempat kakaknya, dia ditelepon sama debt collector, disuruh lunasi hutangnya $30.000 kalau nggak salah. Jadi waktu dia nipu itu tuh, dia jadi kan, orang yang ditipu itu nagih balik dong, lo tipu balikin dong uangnya, kayak gitu, kayak gitulah gambarannya. Saya nggak tahu nih bener apa nggak akurat kayak itu sumber hutangnya dari itu. Udah gitu, akhirnya dia bilang dia mau bertemu sama debt collector, dan dia tertarik sama dunia kerja debt collector. Di kantor debt collector dia bisa negosiasi, bisa nanya-nanya, bisa ngomong, bisa ngobrol. Akhirnya dia minta di hire jadi pekerja di debt collector. Tapi dia berceloteh lagi kalau dia bisa menjadi yang teratas, menjadi yang teratas aja gitu. Nggak tahu dalam 1 hari, seminggu, nggak tahu. Dia minta agar hutangnya dihapus yang $30.000 tadi yang dia ditelepon sama debt collector tersebut. Alhasil dalam seminggu dia bawel, dia bisa nagih orang dengan, oh nanti saya sebarin ke pacar-pacarmu, ke orang-orang kenalan terdekatmu. Orang akhirnya bayar. Jadi nggak pakai konvensional, hanya satu sisi, oh di diskon ya kalau bayar sekarang, nggak kaku, nggak baku. Celotehannya dia bilang kalau nggak bayar, data ini, ini informasi tagihan, informasi hutang akan disebarkan ke orang terdekat, pacar terdekat, keluarga terdekat, kayak gitu cara. Contohnya kayak begitu. Ada lagi nenek, oh ini udah dia berhasil gitu, ada lagi nenek yang ditagih hutang dengan dia mengedepankan kalau nggak ditagih nanti cucunya, anaknya, cucu, cicit semuanya akan terus menanggung. Tuh nenek bayar akhirnya. Padahal ternyata yang nenek itu nggak berhutang, cuman lupa ingetan. Si Peggy, namanya Peggy nih, penagih hutang yang hebat ini, dimanfaatin. Udah, terus kemudian dia sebenarnya kesel. Akhirnya dia bilang, eh, dia dikasih uang bayaran hanya $2.000 dari ongkos nagih si nenek ini. Padahal dia udah tahu bahwa nenek ini udah bayar sebetulnya. Cuman karena lupa ingetan jadi ditagih lagi, tagih lagi.
Kemudian udah dia kesel, akhirnya dia buat tandingan, perusahaan debt collector tandingan udah dibuat. Si ininya apa, jadi perang dong, jadi perangnya itu macem-macem. Eh, karena banyak klien yang harusnya didapetin oleh Wis itu yang tempat si Peggy bekerja sebelumnya itu, jadi ketarik ke Peggy, gambarannya kayak gitu, gambaran mudahnya. Setelah itu ya udah, si Peggy disiram darah menstruasi katanya. Gimana ngumpulinnya saya juga nggak tahu teman-teman, ada aja. Kemudian ada lagi kantornya diobrak-abrik. Wah, setelah dia disiram, dia tahu dia lagi ngajak apa karyawan-karyawannya liburan, kantornya diobrak-abrik, kantornya Peggy, data-datanya diambil. Udah, singkat cerita dia ada pacar, ada deket sama cowok yang dulu jadi lawannya dia, sebagai pengacara yang menjadi lawannya dia. Tapi dia baikan, udah baikan, kemudian udah baikan apa ya? Dia udah baikan, tapi dia manfaatin itu pacarnya yang pengacara, dimanfaatin untuk apa ya? Dimanfaatin, oh dia buat nelfon polisi dari kantornya itu, kantor tuh pengacara. Jadi tuh polisi kan percaya, polisi percaya, akhirnya ditangkaplah itu yang Wis itu, yang debt collector yang dulu si Peggy bekerja. Tapi nggak lama, mungkin sehari 2 hari dibebasin karena nggak cukup bukti katanya. Kemudian udah peperangannya makin kacau, sampai disabotase, di ditipu lah, disabotase. Jadi utang-utang itu, dokumen-dokumen hutang ada yang ditaruh di rumah ibunya Peggy, sehingga ibunya ditangkap, dituduh menjalankan bisnis gelap. Sebenarnya agak ambigu, katanya nggak melanggar hukum tapi kok ada yang ditangkap, nggak melanggar hukum tapi kok bisa dilakukan penjebakan ibunya ini. Jadi rada ambigu. Udah, Peggy-nya nggak, dia marah banget, tapi dia mau nembak, dia ada pistol dari anak buahnya itu. Kemudian pacarnya bilangin polisi itu dia bawa senjata itu, karena dia nggak mau sampai Peggy-nya kenapa-napa, nembak orang segala. Akhirnya Peggy ditangkap, tapi dibebasin ya. Kemudian dia dengar kabar dari, dia punya ide, karena dia dengar dari ibunya, dari pengacara, dari pacarnya itu, bahwa debt collector itu jahat. Ada yang keluarganya bener-bener lagi nggak bisa bayar hutang, tapi tetap harus bayar hutang jadinya. Jadi dia tercuci otaknya, paham bahwa debt collector itu nggak baik. Akhirnya dia punya ide menjebak, membumi hanguskan, menghilangkan debt collector. Dia kumpulin semua debt collector. Sudah semua debt collector berkumpul, dia mencanangkan persatuan debt collector. Sudah dicanangkan, ternyata dia ngerekam. Jadi kan banyak yang ngaku, si ini ternyata udah sering nagih ke orang yang nggak punya hutang sebetulnya. Kemudian cara-cara hutang, kemudian dia nagih bagaimana, dia nagih, cara-cara nagih masing-masing itu dibuka semua, padahal itu jebakan. Dan banyak yang kejadian-kejadian jahat menjadi terungkap, dan itu saya kurang paham gimana ceritanya, pokoknya dianggap melanggar hukum. Jadi ini nggak jelas lagi, tapi ibarat istilahnya pokoknya itu dijebak, bahwa mengakui kesalahan menagih-nagih hutang. Itu kan nagih hutangnya itu secara tidak sah, secara tidak legal, pemaksaan contohnya begitu, pengancaman, itu kan penagihan-penagihan hutang yang tidak sah.
Nah itu menjadi melanggar di mata hukum, dianggapnya kayak gitu. Nah itu ditambah rekaman itu, akhirnya pada ditangkap, termasuk Peggy juga Peggy nggak tahu, dia kan yang sebagai informan polisi, tapi dia dengar itu berkas-berkasnya dikumpulin di kantor pengacaranya, sementara berkas-berkasnya dari perusahaan orang-orang yang ditangkap itu benar-benar dia kayaknya mau bertobat, dia nggak mau di bisnis debt collector. Akhirnya dia waktu udah pada ditangkap, dia jedukin kepalanya ke pacarnya yang kantornya di tempat penyimpanan sementara dokumen tagih hutang. Udah jedukin, pacarnya pingsan, udah itu dia bakar, dia ke kantor pacarnya, dia bakar semua dokumen tagihan hutang orang-orang. Akhirnya puluhan ribu orang yang berhutang bebas. Peggy, singkat cerita, Peggy dikenal namanya, dia jadi di penjara bukan karena bekerja sama dengan polisi waktu mengungkap skandal debt collector yang mengancam orang yang kayak gitu-gitu. Kan pada ditangkap karena kedengeran dia ngancam orang ini itu, nagihnya itu kasar, nagihnya yang nggak berdasar hukum, nagihnya semena-mena. Tapi Peggy ditangkap karena ngebakar dokumen tagihan-tagihan orang yang berhutang. Ditangkap, ya udah, tapi di penjara dia jiwa bisnisnya terus keluar, bisa memotivasi banyak orang. Singkat cerita, dia keluar dari penjara, kenalan keluarganya, kasih dia modal, dan akhirnya dia bilang dia mau go internasional dengan modal tersebut. Kayaknya kurang ada penjelasan bisnis apa yang kemudian akan dijalankan, tapi tentunya bagus bisnisnya, dan dengan modal kepercayaan diri, modal pengalaman, dia harusnya bisa mengerjakan bisnis yang bisa tidak merugikan orang, tapi belum tahu bisnisnya apa, seperti itu. Jadi inti dari film ini, penagihan utang debt collector ini, ya jangan ikut-ikut bisnis tagih hutang, karena orang yang disiksa, orang yang terancam, orang yang ditagih hutang itu dengan cara-cara nggak pantas, tidak manusiawi, itu nggak enak, itu melanggar hukum sebetulnya. Dan kalau kita melakukan demikian, kita pun kan juga tidak mau dilakukan demikian. Dengan kita melakukan gitu ke orang lain, berarti kita juga punya hak untuk digituin orang. Jadi itu berputar nggak bagus saja, nggak baik buat kehidupan kita, bukan bisnis yang bagus. Gambarannya seperti itu, teman-teman. Jadi kita latih kemampuan kita berbisnis, berusaha, berbicara, presentasi, semua, tapi semua dengan cara-cara yang bagus. Kita ngembangin usaha kita semua yang bagus, intinya itu aja. Simple sebetulnya, teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga kita semua menjadi orang yang sukses, berhasil. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye, teman-teman.